teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Fitria, NIM 18052117. Pada mata kuliah masalah sosial kali ini, saya akan membahas tentang hoax dan media sosial, saring sebelum sharing. Jadi, untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pengertian hoax. Mungkin sebagian dari kita telah mengetahui apa itu hoax, tetapi memang kata-kata hoax tersebut sudah familiar ya bagi kita. Tetapi sebagian mungkin dari kita masih belum mengetahui apa itu hoax. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian hoax. Hoax berasal dari bahasa Inggris yaitu hoax yang berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, atau berita burung yang disebarkan oleh seseorang. Jadi nih teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa berita atau informasi hoax tersebut adalah informasi yang belum bisa dinyatakan fakta sebelum diuji kebenarannya. Jadi kita harus jeli-jeli teman-teman memeriksa apakah berita yang kita baca adalah berita fakta atau berita hoax. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis informasi hoax menurut Fibriza 2017. Beliau membagi informasi atau berita hoax menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu berita bohong atau fake news. Yang kedua, tautan jebakan atau clickbait. Yang ketiga, konfirmasi bias atau confirmation bias. Yang keempat, misinformation. Dan yang kelima, satire. Keenam, pasca kebenaran atau post-truth. Yang ketujuh, propaganda. Selanjutnya, poin kedua pada pembahasan pertama ini yaitu hate speech atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian atau hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang berisi tentang hujatan, hinaan, provokasi terhadap kelompok lain atau individu lain, bisa berupa dalam berbagai aspek. Contohnya seperti mengenai gender, ras, agama, budaya, kewarganegaraan, dan lain-lain. Sedangkan yang selanjutnya saya akan membahas tentang poin ketiga, yaitu hate speech dalam internet. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, pada saat sekarang ini telah banyak orang yang telah menyalahgunakan sosial media atau media sosialnya untuk menyebarluaskan hal-hal yang tidak perlu. Dalam artian, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarluaskan informasi yang tidak penting yang nantinya akan berakibat pada orang yang dia sebarkan informasi bohongnya gitu. Seperti dalam bentuk berita bohong tentang agama, ras, budaya, gender, dan lain sebagainya. Ya, sedangkan selanjutnya kita beralih kepada poin keempat, yaitu cara mengatasi informasi atau berita hoax. Jadi teman-teman, kita sebagai generasi muda harus bisa atau harus jeli dalam memperhatikan informasi yang kita baca. Jangan kita langsung percaya aja dengan informasi yang kita baca. Kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini agar menjadi sebuah tolak ukur untuk kita dalam memproses suatu informasi. Yang pertama yaitu hati-hati dengan judul provokatif. Artinya di sini kita sebelum men-sharing sebuah informasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu melihat judul dari informasi yang kita baca tersebut adalah sebuah judul yang bersifat provokasi, hujatan atau hinaan terhadap kelompok lain kah atau tidak. Kalau judul informasi yang kita baca tersebut berupa hujatan atau bentuk provokasi terhadap menjatuhkan kelompok lain, berarti berita yang kita baca itu adalah informasi hoax atau berita hoax. Yang kedua, cermati alamat situs. Jadi nih teman-teman, sebelum kita men-sharing sebuah informasi yang kita baca kepada teman-teman lain, alangkah lebih baiknya nih kita memeriksa terlebih dahulu situs atau alamat tempat kita membaca informasi tersebut.
kita harus memperhatikan apakah informasi yang kita baca tersebut adalah informasi fakta atau informasi hoax agar ke belakangnya tidak terjadi kesalahpahaman antara si pembaca informasi dengan si penerima informasi tersebut. Yang ketiga adalah periksa fakta. Artinya di sini kita nih sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, haruslah kita tuh mengetahui apakah informasi yang kita dapat di dunia maya, di sosial media, di buku, di kabar berita atau di sumber bacaan lainnya telah informasi fakta atau hoax. Jangan kita main sebarluaskan saja, soalnya kan kita tidak tahu dampaknya ke belakang bagaimana. Yang keempat adalah cek keaslian foto. Biasanya tuh dalam sebuah informasi pasti terdapat foto. Jadi lebih baiknya tuh kita memperhatikan terlebih dahulu foto yang ada di informasi tersebut sudah fakta atau berita bohong. Yang kelima adalah kita bisa ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Bisa itu dalam bentuk grup WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya yang berisi tentang diskusi-diskusi atau cara mengatasi berita hoax tersebut agar kita tidak terjerumus atau terperangkap dalam informasi bohong yang akan merumuskan diri kita sendiri. Jadi teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari materi tentang hoax dan media sosial ini adalah kita pribadi kita sendiri harus bisa menilai apakah informasi yang kita baca itu baik kita baca sendiri atau mendapatkan dari orang lain, apakah itu tersebut telah informasi fakta atau hoax. Itu kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita menanggapi berita tersebut. Jangan kita asal menerima saja. Seperti judul materi kita tadi, saring sebelum sharing. Jadi kita harus men-sharing sebuah informasi terlebih dahulu sebelum kita men-sharing kepada orang lain. Karena nantinya informasi yang kita berikan tersebut bisa saja berdampak baik terhadap orang lain dan bisa juga berdampak buruk terhadap orang lain. Oleh sebab itu, sebagai penerus bangsa, kita harus bisa memposisikan diri untuk tidak menjerumuskan diri sendiri atau orang lain terhadap informasi atau berita bohong, baik itu di sosial media ataupun di kehidupan nyata. Oke. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembahasan materi tentang hoax dan media sosial dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam video tersebut, dan semoga video yang saya berikan ini bermanfaat untuk saya sendiri, untuk saya pribadi, dan untuk teman-teman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.